Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di coding pemula. Kita akan lanjutkan lagi untuk project yang kemarin. Tetap masih dalam project aplikasi toko atau aplikasi kasir atau aplikasi manajemen barang. Oke, kita buka dulu. Kita kemarin sudah sampai pada bagian form FR keluar ini seperti ini. Kemarin sampai mana ini, kita jalankan dulu ya untuk mengetahui progres terakhir dari project yang kita buat bertahap ini. Ini sudah sampai tutorial keberapa ya, sudah lupa. Kita cek 1 2 3 masuk 1 2 3. Kemarin kayaknya sudah kita desainkan kode di wilayah data Greenview ini, yaitu pada wilayah kok stok barang kurang ya, stok barang kurang, sepertinya stok barang untuk Telo 5. Coba kita cek apakah benar Telo itu stoknya kurang dari 5 ya? Bentar, kita cek dulu, kayaknya ada masalah dengan kode yang kemarin. 1 2 3 masuk 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Benar, 5 masih bisa. Mas, ini saya ganti 4, terus saya ganti 5. Nah, kurang, seharusnya 5 ini masih cukup ya, soalnya stok barang Telo tadi 5. Oke, kita cek kodenya. Berarti di bagian kode DG tampil and edit. Untuk gampangnya kita select saja DG tampil ini, kita cek kode pemrograman di wilayah event DG tampil cell and edit ini. Kita double klik untuk pergi ke wilayah eventnya. Nah, ini ditampilkan. Cari stok. Oh, ini sama dengannya dihilangkan ya. Ini berarti jika stok barangnya kurang dari 0, maka baru dimunculkan stok barang kurang. Oke, kita coba jalankan lagi. Nanti di wilayah DG tampil cell and edit ini ada perubahan kode ya, itu di wilayah sini. Di wilayah if cari stok ini sama dengannya dihilangkan. Kita coba cek lagi. 1 2 3 barang keluar. Kalau kita masukkan lewat text box ini 1 2 3 sampai 5, 6 tidak bisa. Untuk barang ke-6 tidak bisa, soalnya stoknya cuma 5. Terus misalnya ini kita kasih 4, terus kita ubah 5. Oke, masih bisa, soalnya stoknya masih mencukupi, yaitu 5. Kita masukkan 6, sudah tidak bisa, soalnya stok barang 5 ya. Kemarin kita juga sudah membuatkan shortcut ya untuk di keyboard. Kalau tekan F1 maka dimunculkan form pencarian barang. Kalau ditekan F2 maka ditampilkan form pembayaran. F1 F2 seperti ini. Kalau datanya kosong, belum bisa dihapus ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan buatkan semacam tombol menghapus daftar belanja ini. Misalkan user tidak jadi memasukkan daftar belanja, maka kita akan berikan kode untuk menghapus data ini. Kita akan berikan semacam menu klik kanan atau jenisnya context menu strip. Kita close. Kita pergi ke wilayah kode pemrogramannya. Kita masuk ke desain formnya ini, terus kita tambahkan menu context, pakai C ya, context menu strip. Oke, maka akan ditambahkan item context menu strip. Kita ubah saja propertiesnya, klik properties, kita ubah nama context menu stripnya, misalkan namanya klik kanan. Oke, ini akan berubah. Terus di wilayah context menu strip kita tambahkan satu buah label hapus, besar saja seperti ini. Terus kita
rencanakan kontak menu strip ini berlaku di wilayah data green view ini. Cara gampangnya yaitu kita klik data green view ini, terus pergi ke bagian propertiesnya, kita select kontak menu strip ini, kita pilih kontak menu strip dengan nama klik kanan ini. Kita coba jalankan. Masuk, transaksi barang keluar, cek rekam kayak gimana? Oh, ngerekam ya, 1 2 3 atau 2 3. Nah, di sini akan dimunculkan kontak menu strip, dan nanti kita desainkan kalau tombol hapus diklik maka data yang terpilih ini akan terhapus. Oke, coba jalankan lagi. Tapi kalau dengan cara seperti itu kelemahannya adalah jika datanya kosong, maka kontak menu strip ini tetap tampil padahal tidak ada data yang terpilih. Nah, maka kita gunakan cara yang kedua untuk memunculkan kontak menu strip ini. Kita close. Nah, ini kan datanya kosong tapi dia bisa dimunculkan. Nanti kita rencanakan kontak menu strip ini nampil jika ada data yang diklik seperti ini. Sekarang kalau data yang diklik ya, ini kalau diklik bisa, tapi di wilayah yang lain ini kalau nggak ada data yang diklik tidak dimunculkan. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan. Kita close dulu, terus kita set dulu, kembalikan, kita pilih data green view, kembalikan kontak menu stripnya ini kita nol. Terus kita buat sebuah event di wilayah data green view ini. Kita pergi ke eventnya adalah shell mouse click. Nah, ini shell mouse click ini kita double klik untuk membuatkan event di dalamnya. Nah, ini otomatis terbuat sebuah event di wilayah DG tampil. Eventnya itu ketika mouse diklik. Oke, kita buatkan kode pemrogramannya. If DG tampil row, jika jumlah dari kolom DG tampil itu kurang dari 0, lebih dari 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, and also, dan juga and also, saya ngerekam gak ini? Oh, ngerekam. And also row index sama dengan lebih dari atau sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan lebih dari -1, berarti 0 juga termasuk, pakai tadi juga tidak masalah. Dan maka jika DG tampil row count-nya atau jumlah row di data green view ini lebih dari, kok sama dengan ini, lebih dari 0, dan juga row index yang terpilih itu ada, ini maksudnya seperti itu, maka baru ditampilkan menu klik kanan. Klik kanan show, kita tampilkan pada wilayah, pakai kursor ya, kursor position X, berarti ditampilkan pada wilayah kursor ini. Kursor position Y. Oke, kita coba jalankan. Start. User 1 2 3 masuk. Transaksi barang keluar 1 2 3. Kita klik wilayah sini, muncul. Kalau di wilayah kosong ini tidak muncul. Tidak muncul, hanya muncul di wilayah data di sini. Dan kalau datanya kosong, kita tutup kembali.
Jika datanya kosong juga tidak dimunculkan menu klik kanannya. Oke, seperti itu ya. Terus kita kodekan di bagian label hapus ini. Oke, kita close dulu ya teman dah mudah. Oke, kita double klik tombol hapus ini. Nah, terus kita kodekan kode pemrogramannya. Kasih spasi aja. Pemrogramannya kita gunakan fungsi for each a cell as data green view cell in DG tampil cell. Kok enggak bisa? For a cell as the data green view cell in DG tampil cell. Oh, selected cell seperti ini. Untuk setiap variabel cell adalah sebuah data green cell di dalam DG tampil selected cell, maksudnya yang terpilih, sel yang terpilih, maka dilakukan proses penghapusan. Jadi DG tampil row remove ya, bukan delete, remove add. Yang di remove adalah cell pada indeksnya row index seperti ini. Kita coba jalankan. Ini buat YouTube tanpa script ya, kadang seperti ini ya, tidak mikir dulu. 1 2 4. Misalkan kita blok sel yang dipilih, kita klik kanan hapus. Oke, semuanya terhapus. 1 2 3 1 2 4 yang kita pilih gedang ini, klik kanan hapus, gedang yang terhapus, klik kanan hapus, terhapus. Oke ya. Oke, langkah selanjutnya mungkin kita desainkan ulang untuk data green view ini. Sepertinya kurang menarik ya. Ini mungkin untuk lebarnya, ini kan masih sama ya lebarnya, kita fixkan saja ukurannya. Kita close. Kita pergi ke data green view, kita pergi ke wilayah kolom, properties, kolom. Mana kolom ini? Di kolom ini. Oke, kode kita atur lebarnya, misalkan kita tambah 150 biar agak lebar. Terus barang biasanya juga lebih panjang, kita set 400 gitu misalkan. Coba nanti hasilnya seperti apa. Satuan saya rasa tidak terlalu panjang, 100. Harga jika 100 mungkin, GT-nya mungkin agak kecil, kita kasih 80. Terus total 100. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Waduh, oke, tidak masalah seperti ini. Atau kita bisa merubah ukuran form pada header kolom ini. Nanti kita pergi ke kolom header default style ini ya, kolom header default ini. Kita klik kotak kecil, terus kita bisa ubah fontnya. Misalnya fontnya Arial tebal, misalkan hitam tebal, ukurannya 10. Kita oke. Kita oke. Nah, agak besar seperti ini. Kita coba jalankan. User 123. Keliru, passwordnya di sini.
Satu, dua, tiga. Oke ya, agak lebih menarik ya. 1, 2, 4 seperti itu. Oke, misalkan data kodenya tidak diketahui, tekan F1 untuk mencari pengkodaan barang, dipilih, di close seperti itu. Oh, ini tidak fokus ya. F2. Oke, kita ubah sedikit ya kode pemrograman di wilayah buka form dan tutup form ini ya. Untuk membuka form ini nanti kita desainkan ketika form pencarian ditutup, maka kode maka text box ini akan otomatis terselect. Begitu pula untuk tombol bayar ini, kalau terbuka seperti ini dan kita tutup, nanti kita set agar txt kodenya terselect, otomatis terselect, biar untuk mempermudah user. Oke, kita close. Berarti kita tambahkan di bagian tutup form. Kita cari. Nah, ini tutup form cari, tutup form bayar. Kita tambahkan txt kode select. Ini juga txt kode select. Kita jalankan. 1, 2, 3. Transaksi barang keluar. Lakukan pencarian F1, ditutup, otomatis terselect. Jadi user tidak perlu mengarahkan kursornya ke sini untuk menselect. Tapi ya kodenya tidak pati penting-penting amat sih sebenarnya. F2 seperti itu. F2 tidak bisa tereksekusi, soalnya kemarin kita set kalau data barangnya atau data belanjanya kosong, itu tidak bisa dimunculkan kotak pembayaran. Kalau sudah ada data F2 atau klik tombol ini, maka ditampilkan form pembayaran seperti ini. Oh, ini sebaiknya untuk alignment dari teks di text box ini kita ratakan di sini ya, atau rata kanan ya, supaya untuk mempermudah user juga sebenarnya. Tapi ya opsional juga sih sebenarnya itu, nggak pati penting-penting amat. Ini kita pilih, terus kita ubah properties alignment di text alignment ini, kita rata kanan. Oke, kita coba jalankan lagi. 1, 2, 3 masuk, barang keluar. 1, 2, 3 F2. Nah, ini kan lebih enak, bayarnya misalkan 2000. Nah, tinggal kembali 800. Oke, sudah berapa menit ini? 18 menit. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti akan kita desainkan, yaitu ketika user mengklik tombol enter di wilayah text box tunai ini, klik enter, maka akan tidak dijalankan proses pemasukan data di sini. Di data Greenview ini dimasukkan di database ya. Eventnya kita letakkan di wilayah txt tunai ketika diklik enter. Oke, kita close saja. Kita close. Kita pergi ke jendela pemrograman di form FR keluar ini. Nah, sampingnya, terus kita tuliskan di bawah saja eventnya. Atau kita buatkan sebuah prosedur ya untuk mengeksekusi pemasukan data atau memasukkan data. Misalkan kita namai prosedurnya masuk database, kan seperti itu. Kita berikan filter dulu, if dg tampil row count sama lebih dari
atau kurang dari sama dengan 0, dan exit sub. Atau DG tampilnya tidak mempunyai baris dalam artian kosong, maka sub prosedur ini dibatalkan atau di exit ini. Kalau lebih dari 0, otomatis dia ada data, maka dijalankan proses memasukkan data. Kita gunakan pelulangan for each, misalkan arrow adalah data green view row di dalam DG tampil row. Nah, untuk setiap variabel arrow adalah sebuah data green view row di dalam data green view bernama DG tampil baris, maka dilakukan perulangan di sini. Kita buat dulu variabel dim kode astring, kita masukkan nilainya adalah arrow pada wilayah kolom kode besar ya, to string trim. Bentar, saya buka database-nya, lupa ya saya desain tabelnya. Nah, connect logo tabel transaksi desain. Oke, seperti ini. Terus kita buatkan lagi variabel, tidak kelihatan ya malahannya, kode jumlah supplier, tidak perlu, harga jenis. Oke, dim berarti kita masukkan habis kode jumlah jumlah as integer ya, bilangan bulat, nilainya sama dengan pada baris arrow pada wilayah sel atau kolom KTY. Value, jangan tuh string, bahaya, nanti value saja, value atau nilainya. Di situ jumlah harga, oke. Dim harga as integer sama dengan arrow sel, nama selnya apa guys, total value. Oke, nah itu jenis tidak perlu. Oke, kita buatkan variabel str lagi untuk menampung sebuah query insert string, nilainya insert into tbl transaksi yang dimasukkan meliputi kolom kode, di situ jumlah, di situ supplier tidak perlu, harga tgl jenis, harga tgl jenis, values nilainya. Ini supaya tidak panjang ke sana, kita potong saja di sini. Misalkan values untuk pertama yaitu kode, kita sama dengan variabel kode ini. Nilai kedua yaitu jumlah, kita samakan dengan variabel jumlah. Terus nilai selanjutnya harga, sama dengan variabel harga. Terus tanggal, nah, tanggal ini kita set tanggal sekarang ya, kita format dulu, format date now, tanggal sekarang, formatnya mmdd yyyy.
Terus data selanjutnya jenisnya kita set K atau barang keluar. Kita potong di sini. Oke, setelah itu kita buat sebuah variabel dim dmt as new sql comment di variabel str dengan connection string count dmt execute non query. Terus habis setelah dimasukkan semuanya ke dalam database, kita beri menu konfirmasi msg box data, atau tidak usah saja ya, kita hapus saja untuk data Greenview. Setelah berhasil dimasukkan setiap data di data Greenview, kita hapus baris di data Greenview, row clear seperti ini. Terus setelah itu kita jalankan subprosedur total harga, yaitu mengembalikan nilai label total harga di sini menjadi 0 atau dihitung lagi. Setelah itu txt kode kita select. Oke ya, ini subprosedur untuk masuk database. Selanjutnya kita akan panggil subprosedur ini di wilayah txt tunai pada event keypress. Kita buat event keypress pada txt tunai, dipilih, pergi ke eventnya, kita buatkan, sudah ada nih, gak apa, kita dapetin saja. Oh ini ya eventnya txt tunai keypress. Ini kemarin sudah ada kode pemrograman untuk memfilter hanya angka saja yang bisa diinputkan. Di sini di bawahnya sini kita tambahkan if keychar sama dengan chr13. chr13 ini adalah nomor keychar untuk tombol enter. Jadi intinya jika tombol enter tertekan, maka dipanggil subprosedur yang kita buatkan ini tadi, yaitu masuk database di wilayah txt tunai ini. Masuk database. Oke, kita coba jalankan. Klik start. User 123, transaksi barang keluar 123 124 F2. Oh, ini sebaiknya kita berikan filter ya. Jika nilainya min, nanti dimunculkan keterangan bahwa pembayaran kurang atau uang kurang. Kalau enggak, nanti bisa terproses juga ini nanti. Kita close dulu. Nanti kita pergi ke wilayah txt cari keypress. Ini kalau sulit mencari seperti ini kan banyak ya kodenya, kita pergi saja ke objeknya, terus kita pergi ke event, cari keypress tadi, double klik, otomatis akan diarahkan di event txt tunai keypress. Atau Anda bisa mencari manual juga tidak apa-apa. Seperti ini. Kita tambahkan kode di sini. If check-in txt kembalian teksnya itu kurang dari 0, then, atau ini lebih dari 0 saja ya, then, maka baru dijalankan subprosedur masuk database. Jika kurang dari 0, dimunculkan sebuah kotak pesan, uang kurang atau pembayaran lah, pembayaran kurang. Kita coba jalankan. 23 masuk transaksi barang keluar 123 124 F2 atau tekan tombol bayar ini, misalkan bayarnya 30, kita enter, nah, pembayaran kurang.
kita paskan coba 2200. Loh, kok pembayaran kurang tetap ya? Oh iya ya, padahal uangnya pas. Di bagian TXT tunai Keypress ini jangan hanya kurang dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 0 termasuk. Kita jalankan lagi. User 123 keluar 123 224 F2 220. Oke, selesai. Berarti otomatis hilang dan datanya masuk. Tapi alangkah baik ketika transaksi setelah dilakukan, PN bayar ini ditutup ya, secara otomatis. Berarti kita tinggal tambahkan di bagian prosedur masuk database ini. Kita tambahkan di atas sendiri saja. Tutup, kita panggil subprosedur tutup bayar. Kita coba jalankan lagi. User 123 transaksi barang keluar 123 224, lakukan pembayaran F2 2200, enter. Oke, akan kembali ke transaksi awal 23 F2. Oh, ini kalau sudah selesai kita clear aja ya, supaya user tidak capek-capek menghapus. Jadi kita tambahkan aja lagi kode pemrograman di wilayah masuk database ini. Kita tambahkan txt atau kita tambahkan di wilayah buka bayar ya. Kita tambahkan saja di wilayah buka bayar ini. Buka bayar ini sebelum txt tunai di select, kita clearkan dulu isinya. Txt tunai clear itu. Kita coba jalankan lagi. 123 F2 2400, enter. 123 stoknya habis, soalnya tadi sudah terproses, tinggal satu. Kita bayar, bisa diklik tombol ini atau shortcut keyboard F2 terus 20, enter. Oke. Oh, ini harusnya juga otomatis ternganu ya, stok habis. Oh, kalau stok habis ini nggak kehapus ya, kita set agar supaya stok habis ini juga akan menghapus di txt kode ini. Berarti kita setkan di wilayah txt kode texting sepertinya. txt kode mana ini? txt kode texting. Nah, ini. Nah, kalau stok habis maka kita clear txt kode clear. Kita coba jalankan ini di wilayah txt kode texting. Kita tambahkan kode di sini. Nah, user 123 habis. Berarti user tidak perlu capek-capek menghapus, otomatis kehapus seperti itu. Ini sudah berapa jam? Waduh, setengah jam lebih. Oke ya, mungkin tutorial kita akhiri sampai di sini aja. Nanti kita lanjutkan pada sesi tutorial berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Oke, setelah saya lihat pada waktu proses editing ternyata ada sedikit kesalahan, sedikit saja. Kita coba kita lihat kesalahannya. Nah, kesalahannya di wilayah data green view. Aduh, kadung habis ya, itu 24. Nah,
di wilayah ini. Ini ketika kita hapus, ini kan total barangnya 1000 sesuai dengan data yang ada di sini. Kalau kita tambahkan 1 2 4 2000 sama ya. Tapi kalau kita hapus, nah total barangnya tetap 2000, seharusnya kan 0 ya mengikuti ini. Berarti ini perlu kita tambahkan suatu kode pemrograman di wilayah event label hapus ini, diklik. Yaitu eventnya apa? Yaitu tinggal diupdate saja atau dipanggil saja subprosedur total harga. Subprosedur total harga ini kemarin berisi, aduh mana ini, cari total harga. Nah, kemarin subprosedur total harga itu berisi untuk mengisikan LB total, kan label yang ada di sini tadi yang ketutupan sama panel bayar ini, yaitu nilainya disamadengankan dengan hasil jumlah dari kolom total. Kodenya seperti ini. Oke, kita coba jalankan. 1 2 3, aduh salah, user keluar 1 2 4 1 2 4, kita hapus, maka akan 0. Oke, seperti itu saja.